Ketika kami umumkan kalau kami dari Saudara Seiman itu memberikan paket sembako dalam bentuk beras dengan syarat mereka harus ikut ngaji, alhamdulillah dari 100, dari 4 ke 100 meledak, dari 100 ke 150, dari 150 ke 200, dari 200 ke 300 kami potong dan kemudian dibagikan ke para mu'alaf. Alhamdulillah, ini bahagianya luar biasa mereka. Mereka tuh ada yang nangis, ada yang bilang kalau kami ini makan daging cuma 1 tahun sekali. Kalau kita sih gampang-gampang aja, masjid di mana-mana, baru langkah ke depan sudah masjid. Tapi saudara-saudara kita ini berdalaman, oke lah kalau mereka punya masjid misalkan, tetapi masjid itu jauh dari tempat pemukiman mereka, dan belum lagi ternyata mereka kekurangan ustadz, jadi mereka tidak dibina. Apalagi mata pencaharian mereka itu pertanian, dan mereka hanya bisa di waktu-waktu saat mereka maghrib. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di cerita Saudara Seiman. Alhamdulillah, ini karena cerita Saudara Seiman jadi kita cerita-cerita. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dominikus Sandang. Alhamdulillah, saya saat ini dapat amanah menjadi ketua Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Nah, jadi saya adalah mu'alaf dulunya di tahun 2020. Dan banyak juga saya ceritakan bahwa menjadi seorang mu'alaf ini bukan perkara yang mudah, karena memang banyak hal yang dikorbankan. Kalau dulu saya banyak yang dikorbankan itu berkaitan dengan keluarga. Nah, jadi memang pada dasarnya mu'alaf itu sadar betul ketika mereka memilih agama tertentu yang kemudian latar belakang keluarganya kuat di agama sebelumnya, maka ini akan menjadi sebuah masalah besar. Akan ada konflik besar, yang dimana konflik ini bisa saja kita sebagai mu'alaf ini diusir dari keluarga, dibatasi secara ekonomi, dan apalagi yang saat ini masih sekolah ataupun masih kuliah, dan kebetulan waktu itu saya masih kuliah, akan siap-siap tidak dibayar uang kuliahnya. Nah, inilah menjadi fokus utama kita, kenapa penting membantu para mu'alaf. Karena mu'alaf ini bukan hanya tentang mereka nikah saja, tapi ada juga mu'alaf yang betul-betul mereka mencari ilmu agama itu berdasarkan pelajaran yang mereka kuasai, dan sampai akhirnya ketika sudah mempelajari sesuatu hal yang berkaitan dengan agama, mereka akan mencari dan mendalami dari proses religi yang saat ini mungkin mereka tekuni. Nah, singkat cerita teman-teman semuanya, saya memang mempunyai masalah atau konflik dengan beberapa keluarga, dan alhamdulillah urusannya selesai. Ya, memang butuh proses panjang, tapi yang saya mau sampaikan ke abang kakak ibunda sekalian, ke teman-teman sekalian, yang dimana ketika kita menjadi seorang mu'alaf itu, maka hal dasar yang harus kita siapkan adalah mentalitas kita. Mentalitas kita ini seperti apa? Cuman masalahnya teman-teman semuanya, tidak semua mu'alaf itu mempunyai mental. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak mu'alaf yang akhirnya pada akhirnya memutuskan untuk balik lagi karena itu tadi, permasalahan keluarganya. Dan waktu itu saya pun ngerasa susah betul mencari binaan mu'alaf yang betul-betul fokus mengurus kita, karena kita ini seorang mu'alaf yang udah dewasa. Malu rasanya kita bergabung dengan saudara-saudara kita yang muslim, ikut pengajian. Ya, ini mental juga yang bermain. Cuma masalahnya memang agak canggung rasanya. Nah, maka kita butuh sekali sebuah yayasan yang mewadahi permasalahan-permasalahan mu'alaf, terkhusus bagi mu'alaf yang ketika mereka ikrar syahadat, artinya sudah akad menjadi seorang muslim, mereka harus mendapatkan yang namanya pelayanan administrasi. Dan ini penting, karena berkaca dari pengalaman saya sebelumnya, memang saya 2 tahun baru kita bisa mengurus ke Dukcapil untuk mengubah identitas agama kita. Karena memang tidak ada satu kesatuan dari sebuah lembaga yang menangani itu. Karena ketika saya syahadat di tempat A, maka yang keluar sertifikat di tempat B. Sedangkan A dan B ini terpisah. Mereka harus punya yang namanya komunikasi lebih panjang.
Betul tidak? Nah, untung-untung ada dokumentasi. Kalau tidak ada dokumentasi, kan akan lebih ribet ya. Nah, terus selain administrasi, mereka juga kadang-kadang permasalahannya di mana coba? Di pendidikan. Mereka sulit untuk mencari wadah ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita ini malu untuk belajar kepada orang yang sudah muslim dari awal. Rasanya beda aja gitu. Sedangkan kita ini memang betul-betul tidak tahu huruf hijaiyah itu apapun, kita tidak akan tahu karena pertama kali memeluk agama Islam. Kita cuman modal tauhid aja. Dan selanjutnya kalau kita lihat beberapa kasus itu ada juga ya, alhamdulillah tidak terjadi kepada saya, cuman banyak terjadi kepada saudara-saudara kita. Mereka masuk Islam akhirnya diusir. Ketika diusir mereka bingung mau kemana. Ada yang juga mereka ya alhamdulillah kalau diterima sebagai pengurus masjid, tapi kan ini sayang gitu, kalau seandainya masih muda dia oke lah menjadi seorang atau takmir ya, cuman masalahnya kan dia punya masa depan, dia harus melanjutkan sekolahnya. Nah, ini yang harus kita urus. Nah, lembaga atau yayasan Baitul Mal Saudara Seiman ingin betul rasanya mengajak abang kakak bunda sekalian mengatasi permasalahan ini. Jadi ketika mereka syahadat, diusir dari keluarga, ketika status mereka masih kuliah atau masih sekolah lah. Nah, ini harus kita lanjutkan, kita harus urus, biar pertama merasa dilindungi, dan yang kedua mereka makin cinta dengan Islam, dan akhirnya mereka kenal dengan Allah dan Rasulullah secara kafah. Jadi ajaran Islam itu betul-betul dijalankan syariatnya. Kita sudah siapkan wadahnya, kita siapkan gurunya, kita siapkan Qur'annya, kita siapkan tempatnya. Dan ternyata setelah kita riset beberapa kali, tanpa ada yang namanya paket sembako, sangat jarang peminat mereka untuk belajar mengaji. Ini kan menjadi PR tersendiri ya. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau belajar? Maka kita di tim lapangan itu survei, mereka samperin satu persatu, dan saya juga pernah satu persatu mendatangi. Ternyata mereka itu ada yang bekerja. Kerjaannya mereka apa? Mereka itu membantu suaminya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satunya yang kita tanya itu kebanyakan itu asisten rumah tangga. Nah, ketika mereka meninggalkan pekerjaannya untuk berangkat ngaji, sedangkan mereka hanya bisa mendapatkan ilmu, maka yang terjadi mereka kekurangan ekonominya. Ternyata teman-teman semuanya, ketika kita sudah konversi uang menjadi beras, kita bagikan setiap minggunya, alhamdulillah dari tahun 2021 sampai sekarang, ibu-ibu tuh antusias ikut pengajian itu luar biasa, semangatnya luar biasa. Bahkan pengajiannya semakin bertambah, dari yang hanya 4 orang, dan termasuk salah satunya saya waktu itu 2021, saudara seiman, akhirnya bertambah menjadi sempat vakum karena memang tidak ada yang datang, karena cuma 4 orang aja. Akhirnya kami meriset, karena saya gabung di saudara seiman waktu itu, dapatlah sembako. Dan disinilah mulai ada yang namanya cerita saudara seiman. Karena cerita saudara seiman itu channelnya itu pengajian semua, makanya kami tidak kesulitan mencari talent atau narasumber yang kami jadikan sebagai bahan untuk pelaporan kepada donatur berkaitan dengan pembagian paket sembako. Nah, terus ketika kami umumkan kalau kami dari Saudara Seiman itu memberikan paket sembako dalam bentuk beras, dengan syarat mereka harus ikut ngaji, harus ikut aturan kita, yang insya Allah kedepannya mereka akan menjadi ustazah. Alhamdulillah, dari 4 tuh ke 100 meledak, dari 100 ke 150, dari 150 ke 200, dari 200 ke 300. Alhamdulillah, semakin bertambah terus. Bahkan abang kakak ya bunda sekalian, mereka pernah bilang mereka tidak pernah yang namanya mendapatkan pelayanan seperti ini setiap minggu. Adapun ya setahun sekali, itu pun dari pemerintah. Dan yang paling penting juga teman-teman semuanya, mereka juga pernah bilang ke kita bahwa mereka kesulitan mendapatkan daging kurban ketika Idul Adha. Nah, jadi dari saudara seiman, dengan adanya bantuan donatur, kami konversikan yang tadinya beras
kami sisihkan juga menjadi daging, yaitu kami membeli sapi yang biasanya kami potong dan kemudian dibagikan ke para mu'alaf. Alhamdulillah, ini bahagianya luar biasa mereka. Mereka tuh ada yang nangis, ada yang bilang kalau kami ini makan daging cuma 1 tahun sekali. Ya mau gimana lagi, memang itu keadaannya gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana yang kita saat ini nyaman-nyaman di sini kesusahan. Ya, kita sebagai saudara seiman, saudara satu iman yang ingin sama-sama mendapatkan ridhonya Allah, maka saya ingin mengajak abang kakak ya bunda sekalian, bantu saudara kita yang kesusahan. Mereka itu bukan kategori orang yang mampu. Mereka itu termasuk 8 golongan asnaf. Nah, mereka itu salah satu asnafnya mu'alaf. Yang kedua, mereka asnafnya fakir. Nah, teman-teman semuanya, mereka ini termasuk 8 golongan asnaf, yaitu mu'alaf. Dan mereka juga kategori mustahik yang berhak menerima bantuan. Kenapa? Karena memang ekonomi mereka ini sangat sulit. Pekerjaan suaminya tidak tetap, dan mereka juga membantu ekonomi keluarga dengan menjadi asisten rumah tangga. Dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana caranya mengatasi permasalahan itu dengan mengajak mereka ikut pengajian. Alhamdulillah, di situ kami mendapatkan banyak support luar biasa dari orang baik yang percaya kepada kami, dan kami banyak membantu beberapa hal. Ini kami sifatnya menyalurkan ya. Sebenarnya membantu itu abang kakak ibunda sekalian, orang-orang baik yang sudah meluangkan hartanya dan semangatnya untuk berkorban membantu saudara-saudara kita yang baru memeluk ilmu Islam. Dan alhamdulillah, bukan hanya tentang proses syahadat saja, bukan tentang proses mereka belajar saja, tapi sampai mereka sakit pun kita bantu. Jadi ketika mereka mendapatkan musibah, kita harus cepat turun tangan membantu saudara-saudara kita. Kenapa? Biar mereka merasa terbantu. Tapi apa kedepannya benefit yang mestinya kita ambil? Ya, pertama, teman-teman semuanya, kita bisa melihat saudara-saudara kita itu terbantu dengan pertolongan abang kakak bunda sekalian, orang-orang baik yang sudah bekerja saat ini. Dan pastinya juga kita sama-sama selalu berdoa agar lembaga ini menjadi lembaga yang besar, karena semakin besar lembaga, semakin besar pula lah manfaatnya. Dan teman-teman bisa lihat ada beberapa cuplikan kami masuk kampung pedalaman, dan ini sangat sulit karena memang di sana mayoritas bukan muslim tapi non muslim, dan anehnya muslim ini di tengah-tengah kampung non muslim. Jadi banyak kisah lah yang menyebutkan bahwa banyak terjadi hal-hal yang tidak enak yang kita dengar lah. Tapi insya Allah ini adalah tugas kita, bukan salah mereka, tapi ini tugas kita. Sekali lagi, sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang ingin kenal Islam secara kafah. Kalau kita sih gampang-gampang aja, masjid di mana-mana, baru langkah ke depan sudah masjid. Tapi saudara-saudara kita ini pedalaman, oke lah kalau mereka punya masjid misalkan, tetapi masjid itu jauh dari tempat pemukiman mereka, dan belum lagi ternyata mereka kekurangan ustadz, jadi mereka tidak dibina. Apalagi mata pencaharian mereka itu pertanian, dan mereka hanya bisa di waktu-waktu saat mereka maghrib. Nah, ini untuk muslim pedalaman. Tapi apakah banyak masalah juga di perkotaan? Banyak juga, karena banyak mualaf-mualaf yang tadi saya sampaikan. Kita tangani permasalahan itu dengan apa? Dengan pembagian paket sembako dalam bentuk beras. Jadi ceritanya di situ teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman, abang kakak ibunda sekalian mensupport kegiatan Baitul Mal saudara seiman, maka secara tidak langsung abang kakak ibunda atau teman-teman semuanya sudah melakukan amal soleh, yaitu untuk membantu saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Nah, oke, ini ada beberapa cuplikan video juga teman-teman semuanya, pembagian paket sembako. Bisa dilihat raut muka mereka, semangatnya mereka,
tangisnya mereka, sudah campur aduk di situ. Inilah saking mereka merasa dihargai. Masuk Islam dengan banyak masalah, akhirnya dibina dengan saudara seiman, yang dimana saudara seiman ini terbentuk dari orang-orang baik juga, dan alhamdulillah kemudian istiqomah menjalankan kebaikan ini dapatlah kepercayaan dari orang-orang baik. Bisa dilihat teman-teman semuanya, raut wajah mereka ketika belajar ngaji, ketika dapat sembako, itu luar biasa. Dan kami merasakan sekali ke lapangan seperti apa. Dan teman-teman juga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah amal jariah kita. Kami juga kecipratan amal solehnya, karena ini betul-betul dari abang kakak bunda sekalian, yang kami ini hanya fasilitas, jas, jembatan amal soleh. Kami ini sebagai jembatan saja yang menghubungkan dari orang baik untuk orang baik. Kami ingin juga mendapatkan ridhonya Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang dibantu ini. Masa mereka juga tidak mikir kan? Mereka tetap juga mikir bagaimana cara kami mendapatkan ridhonya Allah. Ya pasti mereka pelan-pelan berubah mindsetnya, yang tadi hanya kepikiran sembako, akhirnya betul-betul belajar ngaji. Karena kan kita ada yang namanya ketika mereka sudah, kita kan ada namanya rapot ya, ketika mereka sudah betul-betul pandai mengaji, mereka mendapatkan fasilitas di mana mereka menjadi seorang guru, seorang ustazah, yang kita fasilitasi tempatnya, Qur'annya, ikroknya, tatanan sholatnya, dan mereka yang mengajar di situ. Dan kita support per bulannya. Dari mana sih uangnya? Dari abang kakak bunda sekalian. Bukan dari kami. Kami ini hanya membagikan atau menyalurkan sifatnya. Bukan kita betul-betul ini ya, betul-betul dari kita, enggak. Kita ini bagi tugas sudah. Abang kakak bunda sekalian punya harta, kami punya tenaga, dan insya Allah dari harta dan tenaga kita bisa mengkonversikan umat muslim yang mengenal syariat Islam secara kafah. Alhamdulillah. Dan abang kakak bunda sekalian, kami dari tim Baitul Mal Saudara Seiman mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah hadir di perjalanan kami dari tahun 2021 sampai 2024. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi dengan semangat yang sama-sama membantu agama Allah. Dengan apa? Dengan sama-sama kita berdakwah. Kenapa sih harus bantu agama Allah? Karena Allah sudah menetapkan ridhonya. Semakin banyak orang itu memiliki manfaat kepada manusia lainnya, kepada orang lainnya, maka semakin dekat dengan ridhonya Allah. Nah, itu teman-teman yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya ini ada bonus video. Pertama kali kami meresmikan Pondok Saudara Seiman. Saudara Seiman, bersaudara sampai surga.